Di waktu hari hujan, Tuan telah sudi berbahasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuan kenal. Hayati, kau memberi harapan kepada aku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Salah satu film terbaik Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah film drama romantis Indonesia tahun 2013 yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Soraya. Film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Buya Hamka yang mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih yang diperankan oleh Pevita Pierce sebagai Hayati, Herjunot Ali sebagai Zainuddin, dan Reza Rahadian sebagai Asih. Film bermula saat Zainuddin sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ia tinggal dengan Mak Base pengasuhnya yang merupakan teman dari ayahnya. Ketika dewasa, Zainuddin yang tinggal di Makassar ingin pergi ke Minangkabau, tanah asal di mana ayahnya dilahirkan. Zainuddin ingin bertemu dengan saudara-saudaranya dan melihat keasrian tanah kelahiran ayahnya yang sering diceritakan. Dengan berat hati, Mak Base mengizinkan Zainuddin pergi. Saat tiba di Padang, Zainuddin langsung menuju ke negeri Batipuh. Sesampainya di sana, ia begitu gembira. Namun lama-lama kebahagiaannya itu hilang karena semuanya ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Ia masih dianggap orang asing, dianggap orang Bugis, orang Makassar. Betapa malang dirinya, karena di tanah kelahiran ibunya, ia juga dianggap sebagai orang asing, karena kuatnya adat istiadat pada saat itu. Ia pun jenuh hidup di Batipuh, sehingga suatu hari ia bertemu dengan Hayati, cinta pada pandangan pertama, menjadikannya alasan untuk tetap hidup di sana. Berawal dari surat menyurat, mereka pun menjadi semakin dekat dan akhirnya saling cinta. Hayati, kau memberi harapan kepada aku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Kabar kedekatan mereka tersiar luas dan menjadi bahan pembicaraan semua warga. Karena keluarga Hayati merupakan keturunan terpandang, maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Adat istiadat mengatakan Zainuddin bukan orang Minangkabau. Ibunya berasal dari Makassar. Zainuddin dipanggil oleh Paman Hayati dengan alasan demi kebaikan Hayati. Paman Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipuh. Kemudian dengan berat hati Zainuddin pindah ke Padang Panjang, berjarak sekitar 10 km dari Batipuh. Hayati dan Zainuddin berjanji untuk saling setia dan terus berkiriman surat. Kaulah suamiku di akhir. Saya tidak akan hianat atas janji. Suatu hari Hayati datang ke Padang Panjang untuk melihat acara pacuan kuda. Ia menginap di rumah temannya bernama Khadijah, satu peluang untuk bertemu dengan Zainuddin. Namun hal itu terhalang oleh adanya pihak ketiga, yaitu Aziz, kakak Khadijah yang juga tertarik oleh kecantikan Hayati. Karena berada dalam satu kota, Padang Panjang, Zainuddin dan Aziz bersaing dalam mendapatkan cinta Hayati. Mabase meninggal dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Harta Mabase di sini sebenarnya adalah harta dari orang tua Zainuddin. Karena itu ia mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipuh. Ternyata surat Zainuddin bersamaan dengan lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya, akhirnya ditolak oleh kelompok penghulu Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab dan asli Minangkabau. Dan dengan berat hati, Hayati pun akhirnya memilih Aziz sebagai suaminya. Cewek Hayati! Baanan elok dan nenek emak saja. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut. Apalagi kata sahabatnya Muluk, Aziz adalah orang yang tidak bermoral. Namun apalah dayanya di hadapan kelompok penghulunya. Setelah penolakan dari Hayati, Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Atas bantuan dan nasihat Muluk, Zainuddin dapat merubah pikirannya. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Cinta bukan mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa Engku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Benar segala perkataanmu, Bang Muluk. Luka pun ada sembuhnya. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Bersama Muluk, Zainuddin pergi ke Jakarta. Di sana, Zainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya menulis dengan nama samaran Set
Zainuddin kemudian berhasil menjadi pengarang yang amat disukai pembacanya. Ia mendirikan perkumpulan Tonil Andalas dan kehidupannya telah berubah menjadi orang terpandang karena pekerjaannya. Zainuddin melanjutkan usahanya di Surabaya dengan mendirikan penerbitan buku-buku. Karena pekerjaan, Aziz dipindahkan ke Surabaya. Hayati pun mengikuti suaminya. Suatu kali Hayati mendapatkan sebuah undangan dari perkumpulan sandiwara yang dipimpin dan disutradarai oleh Tuan Sabir atau Seth. Karena ajakan Hayati, Aziz bersedia menonton pertunjukan itu. Di akhir pertunjukan baru mereka mengetahui bahwa Tuan Sabir atau Seth adalah Zainuddin. Hubungan mereka tetap baik, juga hubungan Zainuddin dengan Aziz. Tuan Zainu. Sabir, sudah tidak ada lagi nama kamu. Kurang cocok dengan diri saya sekarang. Semenjak mereka hijrah ke Surabaya, semakin lama watak Aziz semakin terlihat juga. Ia suka berjudi dan main perempuan. Kehidupan perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang. Mereka diusir dari kontrakan dan mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Di balik kebaikan Zainuddin itu, sebenarnya dia masih sakit hati kepada Hayati yang dulu dianggapnya pernah ingkar janji. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, setelah sebulan tinggal serumah, Aziz pergi ke Banyuwangi mencari pekerjaan dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Beberapa hari kemudian diperoleh kabar bahwa Aziz telah menceraikan Hayati. Melalui surat, Aziz meminta supaya Hayati hidup bersama Zainuddin. Dan kemudian datang pula berita dari surat kabar bahwa Aziz telah bunuh diri, meminum obat hingga overdosis di sebuah hotel di Banyuwangi. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin dan rela mengabdi kepadanya. Namun karena masih merasa sakit hati, Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya saja. Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus kepada kapal Van der Wijk. Esok harinya, Hayati pulang dengan menumpang kapal Van der Wijk. Setelah membaca surat Hayati tentang perasaan yang sesungguhnya, yang hanya mencintai Zainuddin, Zainuddin bermaksud untuk menjemput kembali Hayati. Tidak disangka sebelum dia pergi, dia melihat koran yang memuat berita bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Ayolah, Ku. Bang Buluk, Hayati. Di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan, Zainuddin menemukan Hayati yang telah terbaring lemah sambil memegangi foto Zainuddin. Dokter tidak dapat menyelamatkan Hayati karena kondisinya sangat parah, dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Selang beberapa waktu, Bang Muluk menikah, dan Zainuddin menyelesaikan bukunya yang terakhir. Dan tamat.